Alisa punya 2 koin senilai 300 rupiah. Kalau salah satunya adalah koin 200 perak, berapa nilai koin yang satunya? Rp100. Jadi, Alisa punya koin 200 rupiah dan 100 rupiah. Kita mulai dengan teka-teki simpel dulu ya, biar otakmu bisa pemanasan sebelum masuk ke soal yang lebih sulit. Sehari sebelum kemarin adalah tanggal 17. Jadi, lusa tanggal berapa? Kalau sehari sebelum kemarin adalah tanggal 17, berarti hari ini tanggal 19. Jadi, lusa tanggal 21. Kemarin, Winda baru aja berulang tahun yang ke-16. Tapi tahun ini, umurnya sudah 17 tahun. Kenapa bisa gitu ya? Ulang tahun Winda pasti tanggal 31 Desember. Dan hari ini tanggal 1 Januari. Alias tahun baru. Keluarga Usi lagi liburan di pantai sambil menikmati minuman segar. Tiba-tiba Usi nanya begini, "Ini hari apa ya?" Semua keluarganya nggak tahu pasti. Papanya bilang, "Setahu papa sih besok bukan hari Kamis atau Jumat." Mamanya menyahut, "Mama yakin kemarin bukan hari Sabtu atau Minggu." Sedangkan Adel, kakak Usi mengatakan, "Hari ini jelas bukan Jumat, bukan Senin, dan bukan Selasa." Jadi, sekarang hari apa? Kita perlu nyoret dulu hari yang salah. Dari Papa Usi, kita tahu kalau sekarang bukan hari Rabu dan Kamis. Dari mamanya, kita tahu kalau hari ini juga bukan hari Minggu dan Senin. Sedangkan Adel, dia udah nyoret hari Selasa dan Jumat. Jadi, sekarang hari Sabtu. Arman memasuki sebuah ruangan dan melihat 3 pintu. Di pintu pertama, ada tulisan Kandang Singa. Di pintu kedua, ada tulisan Puncak Gunung. Dan di pintu ketiga, cuma ada tanda tanya. Meski begitu, Arman udah nentuin pintu mana yang mau dia buka. Menurutmu yang mana? Arman pasti milih pintu ketiga, karena pintu ini menuju keluar rumah. Sebuah keluarga bahagia menempati rumah unik berbentuk kubah. Keluarga ini terdiri dari ibu, ayah, anak perempuan mereka, Koki, ART, dan anabul mereka yang bernama Oliver. Setelah pulang dari perjalanan bisnis, ibu dan ayah baru tahu kalau anabul kesayangan mereka hilang. Lalu, mereka menginterogasi orang-orang terakhir yang mengajaknya jalan-jalan, tapi semuanya menyangkal. Anak perempuan mereka bilang, "Aku lagi baca buku." Si ART mengatakan, "Saya lagi bersih-bersih tiap sudut rumah." Dan si Koki menjelaskan, "Saya lagi bikin pie apel." Siapa yang udah ngilangin Oliver? Pasti si ART. Rumah kubah kan gak punya sudut. Bu Laura punya 3 anak perempuan yang masing-masing bernama Ava, Betty, dan Citra. Menurut prediksi, dia akan segera punya anak perempuan lagi. Menurutmu, siapa nama anaknya nanti? Rina, Dini, atau Eva? Kayaknya Bu Laura menamai anaknya sesuai abjad. Jadi kemungkinan dia akan menamai anak keempatnya Dini. Di tengah danau ada kupu-kupu yang hinggap di batu. Kalau dia ke utara, dia harus berenang 2 menit untuk sampai di darat. Kalau ke timur, dia harus berenang 3 menit. Kalau ke selatan, dia harus berenang 1 menit. Dan kalau ke barat, dia harus berenang 5 menit untuk sampai di darat. Kemana kupu-kupu ini harus berenang?
Ngapain berenang? Kupu-kupu kan bisa terbang. Seorang penyihir jahat nyulik 3 cewek ini untuk dikutuk jadi pohon mawar. Salah satu dari mereka minta agar bisa ketemu suaminya sebelum mereka berpisah selamanya. Penyihir itu pun setuju. Dia ngebolehin cewek itu pulang semalam dan mengutuknya jadi pohon mawar keesokan harinya. Cewek itu udah ngasih tahu suaminya kalau dia dikutuk. Makanya sang suami mengikuti mereka agar bisa nyelamatin istrinya. Dari 3 pohon mawar identik ini, mana yang jadi istrinya? Daun mawar yang jadi samaran istrinya nggak berembun. Pasutri ini berencana mau liburan. Setelah ngunci pintu, mereka nitipin kunci ke tetangga beserta instruksi di dalam rumah. Untuk berjaga-jaga, sang istri ngumpetin perhiasannya di tempat yang aman. Saat mereka berlibur, listrik rumah itu sempat mati selama berhari-hari. Si tetangga akhirnya ngecek rumah mereka. Dia juga ngebersihin semua sampah sebelum Pasutri itu balik ke rumah. Setelah balik, rupanya sang istri nggak bisa nemu perhiasan yang dia simpen. Tapi si tetangga bersumpah dia nggak tahu menahu soal perhiasan itu. Di mana keberadaannya sekarang? Perhiasan itu diumpetin di kulkas. Saat mati lampu, semua bahan makanan di kulkas jadi basi dan dibuang oleh tetangga mereka bersama perhiasannya. Ada pertanyaan sulit buat kamu nih. Apa bedanya listrik dan penerangan? Kalau listrik, ada tagihannya. Ana bisa bahasa Inggris dan bahasa Jerman. Sebentar lagi, dia harus ikut ujian bahasa Indonesia, matematika, sejarah, dan geografi. Karena belum belajar sama sekali, dia nulis semua jawabannya dalam bahasa Jerman. Ternyata semua lembar jawabannya dikembaliin karena gurunya nggak paham dengan jawaban yang Ana tulis. Tapi ada satu guru yang bisa paham dengan jawaban Ana, dan dia memberi nilai F. Menurutmu, dia guru mapel apa? Guru matematika. Matematika berisi angka yang bisa dipahami secara universal. Jadi, guru itu tetap paham dan ngecek semua jawaban Ana. Di Senin pagi, William dan Daniel lagi nyetir menuju kantor mereka. Siapa yang kurang bijak? Daniel, dia nggak pakai sabuk pengaman tuh, bahaya banget. Juna dan Della lagi nyiapin acara barbeque bareng keluarga besar mereka. Juna bertugas memasak dan Della lagi sibuk bikin hiasan. Siapa yang kurang bijak? Juna, dia memasak di bawah sinar matahari langsung. Dan di situ juga ada susu. Pasti susu itu bakal cepat basi. Rina dan Tessa lagi rajin bersih-bersih rumah. Rina nyedot debu di dalam rumah dan Tessa ngebersihin salju di luar. Di antara kedua orang ini, siapa yang posisinya kurang aman? Tessa, lihat tuh, di atas kepalanya ada bongkahan es lancip yang sewaktu-waktu bisa jatuh. Cewek ini tiap hari melintasi area perbatasan sambil bawa karung pasir di atas motornya. Lama-lama polisi curiga dan langsung memeriksanya. Tapi ternyata dia cuma bawa pasir. Jadi petugas cuma bisa ngebiarin dia lewat. Apa yang diselundupin cewek ini? Dia nyelundupin sepeda motor yang jelas-jelas bisa mereka lihat sendiri.
Jonas tinggal di peternakan. Ceritanya, dia baru aja beli 7 kuda. Salah satunya dia tunggangi dan sisanya ngikut di belakang. Dalam perjalanan, dia sempat ngitung kudanya. Dan ternyata cuma 6, padahal dia beli 7 kuda. Setelah dia menjauh dan menghitung sekali lagi, kudanya ada 7. Semua kudanya lengkap. Lalu dia kembali naik kuda dan melanjutin perjalanan. Tapi setelah dihitung lagi, kudanya cuma 6. Kenapa bisa gitu ya? Jonas selalu nggak ngitung kuda yang dia naiki. Gilang dan Galang suka banget ngejailin orang lain. Gilang berbohong pada hari Senin, Selasa, dan Rabu. Sedangkan Galang berbohong pada hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Suatu hari, Benny ketemu mereka di jalan dan dia langsung nanyain hari. Keduanya menjawab, "Kemarin itu jadwalku berbohong. Apa kamu bisa nebak harinya?" Pasti bukan Minggu, karena keduanya berkata jujur di hari Minggu. Tapi salah satu dari mereka memang lagi bohong. Artinya, salah satu dari mereka berbohong dan satunya lagi jujur. Waktu tepatnya antara hari pertama Gilang berbohong atau hari pertama Galang berbohong. Kalau bukan Senin, berarti Kamis. Tapi nggak mungkin Senin juga, karena di hari tersebut keduanya akan bohong dengan bilang, "Kemarin itu jadwalku berbohong." Pasti jawabannya hari Kamis. Saat itulah Gilang jujur dan Galang berbohong. Kakak laki-laki dan perempuan Benny sama banyak. Tapi masing-masing saudara perempuan Benny punya saudara laki-laki 2 kali lipat dari saudara perempuannya. Ada berapa anak laki-laki dan perempuan di keluarga Benny? Ada 4 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Jadi semua anak laki-laki itu punya 3 saudara laki-laki dan 3 saudara perempuan. Semua anak perempuannya punya 4 saudara laki-laki dan 2 saudara perempuan.